Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast KMD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KMDEB. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita Mas Cahya Sofa Priyatna. Halo Mas Cahya. Halo teman-teman. Nah, oke, sebelumnya Mas Cahya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cahya Sohapriyatna. Aku dari Departemen Ekonomika dan Bisnis, Program Studi D3 Manajemen Angkatan 2018. Oke, nah jadi Mas Cahya ini adalah sebagai ketua dari KMDEB. Nah, sebelum itu Mas Cahya bisa memaparkan dulu apa sih sebenarnya itu KMDEB dan jurusan apa aja yang ada di dalamnya. Oke, baik. KMDB atau Keluarga Mahasiswa Departemen Ekonomika dan Bisnis adalah organisasi mahasiswa tingkat departemen yang menaungi 4 program studi D4, yaitu ada D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Perbankan, D4 Manajemen dan Penilaian Properti, dan D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Juga ada 3 program studi D3 angkatan akhir, yaitu ada D3 Manajemen, D3 Akuntansi, dan D3 Ekonomi Terapan. Oke, jadi ada 4 ya Mas, jurusannya dari situ. Iya, untuk D4. Kemudian kalau kita bicara tentang KMD pasti ada visi dan misi. Nah, Mas Cahya juga bisa memaparkan visi dan misinya. Oke, baik. Untuk visi KMDEBSW sendiri adalah menjadi lembaga pilar integritas Departemen Ekonomika dan Bisnis dengan menciptakan generasi sinergis yang tangguh, berprestasi, kritis, peduli, dan kontributif. Untuk misi KMDEBSW UGM sendiri ada 5, yaitu sinergisasi dengan himpunan mahasiswa prodi dan lembaga kemahasiswaan di DEBSW UGM, membangun sistem kerja yang profesional, ikhlas, dan intelektual dalam bingkai persaudaraan. Yang ketiga, menguatkan media untuk informasi dan melayani mahasiswa secara solutif. Yang keempat, menghasilkan kajian dan membangun kerjasama strategis. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan minat, bakat, keilmuan, dan karakter mahasiswa DEBSW UGM. Oke, kalau kita bicara tentang sebuah himpunan mahasiswa pasti terdapat ada program-program kerja yang sudah disusun selama 1 tahun periode nih. Nah, mungkin Mas juga bisa memaparkan apa aja program kerja dan sudah terbagi dalam beberapa divisi gitu. Oke, baik. Di dalam KMDEB terdapat 4 divisi yang mewakili visi dan misi KMDEB itu sendiri. Yang pertama ada HRD. HRD adalah Human Resources Development. Divisi ini berfungsi untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya manusia baik di internal organisasi maupun mahasiswa DEBSW pada umumnya. Program kerja HRD antara lain upgrading, pemira, improvisasi, open recruitment, dan bonding. Yang kedua ada Public Relation atau PR. Divisi ini membantu KMDEB berkomunikasi dan bersosialisasi dengan pihak eksternal, baik melalui konten di media sosial maupun secara langsung. Program kerja PR antara lain social project, kunjungan, lokakarya, ngobam, open house, kelas desain, dan kelas public speaking. Yang ketiga ada divisi SEA atau Strategic Education and Advocacy. Divisi ini berfungsi untuk menampung aspirasi baik terkait perkuliahan maupun isu dari mahasiswa DEB. Untuk program kerja saya sendiri ada Lokakarya, Sarkadep, Database Prestasi Mahasiswa, Economics Competition, PKM Talks, dan Forum Advokasi. Untuk divisi yang terakhir ada Pastri atau Passion and Creativity. Divisi ini berfungsi untuk menampung dan menyediakan wadah minat bakat mahasiswa, terutama di bidang seni dan olahraga. Program kerja Pastri antara lain database atlet, Liga DEB, dan kontingen POPA. Oke, jadi ada banyak sekali program-program kerja yang disusun oleh KMDEB. Nah, bicara tentang keadaan saat ini,
adanya pandemi COVID-19 ini nih Mas, apa sih Mas yang dampak yang dirasakan KMDEB? Ngomongin soal dampak kan kita tahu pandemi ini dampaknya sangat luas ya. Begitu juga untuk keorganisasian. Di sini ada tiga dampak besar sih untuk KMDB. Yang pertama mengenai timeline, yang kedua mengenai konsep program kerja, dan yang terakhir koordinasi antar anggota. Itu Mas yang terganggu sih karena program karena pandemik COVID-19 ini. Oke. Nah, ini untuk teman-teman Gamada semua nih Mas. Sebenarnya gimana caranya kita buat gabung di KMDEB? Untuk bisa gabung dengan KMDB itu gampang banget Mas. Nanti teman-teman mahasiswa DEB nanti bisa mengikuti proses open recruitment yang rencananya tuh akan dilaksanain pada bulan November tahun 2020 ini. Oke, jadi teman-teman bisa diperhatikan itu open recruitment akan dibuka bulan November ya Mas ya? Iya. Nah, oke. Kan biasanya di departemen tuh ada BSO yang ada di departemen. Nah, Mas saya juga bisa memaparkan apa aja nih BSO yang ada di Departemen Ekonomika dan Bisnis ini. Oke, baik. Di DEB sendiri itu terdapat 10 BSO yang terbagi jadi 2 bidang. Yaitu yang pertama ada Himpunan Mahasiswa Prodi, yaitu terdiri dari IMAK, IKMM, KMET, dan KMPK. Untuk yang selanjutnya itu ada lembaga kemahasiswaan yang terdiri dari 6 organisasi, yaitu yang pertama ada UMATI, yang kedua ada PMK, KMK, Palafne, KWM, dan KSPM. Jadi ada banyak sekali BSO yang ada di Departemen DEB ini. Nah, kemudian kalau ditanya tentang capaian terbesar KMDEB, apa nih Mas yang sudah dicapai? Oke, untuk capaian terbesar KMDEB menurut saya itu ada Liga DEB dan PKM Talks, Mas. Ya, seperti apa Mas itu? Untuk Liga DEB sendiri adalah liga yang diadain dari divisi pastri KMDB untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa DEB di bidang seni dan olahraga. Untuk PKN Talk sendiri adalah program kerja dari divisi saya berupa memfasilitasi mahasiswa baru dari DEB untuk sharing-sharing lah Mas mengenai PKM, cara membuat PKM, terus cara membuat proposal, cara membentuk tim PKM itu seperti apa. Jadi seperti itu Mas. Oke. Nah, karena waktunya sudah terbatas, sebagai penutup, coba Mas Cahya menyampaikan pesan dan harapan untuk teman-teman Gamada semuanya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang di Jogja, selamat datang di Gajah Mada, selamat datang di rumah baru teman-teman semua. Semangat terus dalam menuntut ilmu dan marilah kita bersama membangun lingkungan DEB menjadi tempat ternyaman untuk belajar, bersosialisasi, dan mengukir prestasi. Hidup mahasiswa. Oke, nah itu teman-teman dari Mas Cahya, semangat terus dalam menuntut ilmu dan mari membangun lingkungan DEB yang nyaman ya, untuk belajar. Oke, Mas Cahya terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih.